I'm so happy today. Karena hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-23. Wow. Berarti tinggal 10 pembahasan lagi dari 33. Wow. 23 minggu kita sudah bahas, tinggal 10 lagi. Pastikan you are excited for that, gitu ya kan, dari mulai Natal sampai Paskah, sampai kenaikan Yesus, kita terus belajar ya kan, dan saya khawatir sampai kemerdekaan Indonesia nanti masih kita belajar, ya kan. Nah, sekarang kita sedang bahas 33 hal penting tentang penginjilan masih, semua bisa menginjil jika mau memulai. Jadi, salah satu strategi iblis mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah, tapi saya nggak punya panggilan untuk menginjil. Karena kalau setan nggak bisa menghambat seorang untuk bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setan akan menghambat dia untuk tidak menginjil. Karena buat iblis, para penginjil itu bahaya. Karena para penginjil itu yang mendatangkan multiplikasi. Buat iblis, kalau dia nggak bisa menahan seorang untuk bertobat dan lahir baru, at least orang itu nggak punya beban untuk menginjil. Jadi kesimpulan saya, kalau kita nggak punya beban untuk menginjil, kita sebetulnya sedang masuk dalam trap of the enemy. Jangan saudara sakit hati, jangan saudara tersinggung. Gila, berarti apa sih? Jadi kalau saya nggak menginjil itu berarti saya sedang dijebak oleh setan. I just explain things to you. Saya hanya menjelaskan sesuatu buat saudara. Don't get emotional to me. Jangan marah sama saya. Ya kan? Don't get angry. Don't get mad to me. Let me tell you something. Pada dasarnya iblis nggak mau kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena target iblis adalah supaya kita dapat disesatkan. Dan akhirnya dihukum bersama iblis di neraka. Karena neraka bukan untuk manusia. Neraka diciptakan Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Karena itu iblis gak mau kita diselamatkan. Supaya kita dapat menemani dia di neraka. Karena iblis gak mau kesepian di neraka. Tetapi kasih Allah kan dunia ini begitu besar. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Alkitab bilang bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari kamu. Nah, waktu kita meresponi dengan betul waktu Tuhan mencari kita, maka iblis gak bisa menahan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Tetapi persoalannya, kalau iblis gak bisa menahan kita untuk bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita menerima kepastian keselamatan, maka iblis akan menahan kita supaya tidak menginjil. Kenapa? Karena dengan menginjil kita akan multiplikasi. Kita akan menjangkau lebih banyak orang bagi kerajaan sorga. Ngerti gak sampai di sini? Jadi salah satu dusta iblis adalah para pendeta, para gembala, para hamba Tuhan, hanya itulah porsi para penginjil. Hanya mereka lah yang boleh menginjil. Tapi jemaat Tuhan jangan sampai jadi penginjil. Padahal sekali lagi penginjil adalah tugas setiap orang. Jadi bahasa saya akan bilang, penginjilan bukan panggilan. Tapi penginjilan adalah tugas buat setiap orang yang sudah diselamatkan. Yang sudah katakan amin. Ketik di live chat saudara, penginjilan adalah tugas dari setiap orang yang sudah diselamatkan. Ayo, come on, jangan males lah, ayo. Ya kan saya udah bilang ini ibadah selalu interaktif kan. Udah 2 tahun lebih nih kita. Wah, lama-lama saya nyaman. Karena kalau saya ibadah di tempat, saya kasihan juga saudara-saudara yang selama ini kita udah dekat, akhirnya harus terpisah saudara-saudara ya kan. Sebagian yang dekat dengan gereja mungkin berkata, ya kami udah rindu, I know. Tapi bagaimana yang di Papua, bagaimana yang di Vietnam, bagaimana yang di Brunei. Kita udah satu keluarga bersama-sama. I love to serve you. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, penginjilan bukan sekedar panggilan. Tapi penginjilan tugas buat setiap orang yang sudah diselamatkan. Ayo ketik-ketik di live chat saudara. Penginjilan
alat tugas dari setiap orang yang sudah diselamatkan. Yeah. Aha. Ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Mazmur 118 ayat 13-19. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Pemazmur bicara bahwa hidupnya ditolak. Dia bukan seorang diterima, ditolak, hebat sampai jatuh. Tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara bisa lihatnya sini. Dari seorang yang ditolak, dia menjadi seorang yang bersaksi. Seorang yang menginjil. Seorang yang memberitakan kasih karunia dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang sedang difitnah. Saudara-saudara yang sedang dikhianati. Saudara-saudara yang sedang ditusuk dari belakang. Saudara-saudara yang sedang menghadapi penyakit-penyakit parah. Ayat ini harus menjadi kalimat iman di dalam bibir mulut setiap orang percaya. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Haleluya. Jangan kau difitnah orang, jangan kau ada badai, mati dah gua, mampus dah gua, mampus. Ya mati bener, karena itu yang kau katakan. Karena Alkitab bilang, apa saja kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kalau sudah yakin, wah saya mati nih, wah habis nih, wah karir saya mati nih, wah bisnis saya mati nih. Ya itu yang akan terjadi. Tapi pemazmur bilang apa? Meskipun dia bilang aku ditolak hebat. Tapi ayat 17 bilang aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang sedang ada dalam masalah, saudara yang sedang ada dalam badai. Ayo ikut bersama saya. Ulangi sama-sama dengan kata-kata profetik dengan tegas. Aku tidak akan mati. Ulangi, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, secara profetik ya, dengan iman ya, sama-sama bilang, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bahkan ayat 18 bilang apa? Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Apa itu penginjilan? Di dalamnya dua hal. Di dalamnya tiga hal maksud saya. Yang pertama, pengalaman bersama Tuhan. Yang kedua, menceritakan perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukur. Itulah penginjilan. Pengalaman dengan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, dan yang ketiga, mengucap syukur. Jadi meskipun dia ditolak hebat, meskipun dia dalam badai yang besar, meskipun dia sedang dihajar Tuhan, tapi dia tetap menginjil. Haleluya, klik. Mazmur 78 ayat 2-7, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, ya, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan pada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ini penginjilan. Apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya rasakan, saya perkatakan dengan semangat hati yang penuh syukur. Klik ayat yang kelima. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkan untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anaknya akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ini saya bilang multiplikasi. Kita bicara pada anak-anak, anak-anak berbicara pada anak-anaknya kemudian. Kita berbicara kepada orang-orang dan orang-orang itu berbicara pada orang-orang kemudian, multiplikasi. Orang yang sudah diselamatkan. Dia bukan hanya berhenti titik, oh Tuhan terima kasih saya sudah diselamatkan. Tapi dengan apakah aku balas kebaikannya, kecuali lewat hidup saya. Saya siap menjadi alat keselamatannya. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Bahasa saya bilang begini, jangan sampai keselamatan hanya stop pada dirimu. Karena engkau begitu egois, tidak mau membagikan keselamatan kepada orang lain. Hanya dengan alasan saya nggak ada panggilan, saya nggak punya kemampuan, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan. Tetapi bukan engkau,
Tapi Kristus yang di dalam engkau yang akan melakukan perbuatan-perbuatan besar itu. Haleluya. Selanjutnya Yunus 3:4-5. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sederhana. Sederhana pesannya. Very simple message. Tentang penginjilannya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sekali lagi keberhasilan penginjil bukan karena kemampuannya. Tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Karena ingat kita tidak bisa membuat orang bertobat. Kita hanya bisa menyampaikan Tuhan yang bisa merubah hati. Ayat 5 bilang apa? Dengan simple message yang disampaikan oleh Yunus. Ayat 5 orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Artinya apa? Ada pertobatan yang luar biasa. Ada pertobatan yang masif. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yunus bisa dipakai Tuhan, engkau juga bisa dipakai Tuhan. Siapa Yunus? Orang yang berontak. Siapa Yunus? Orang yang mau lari dari panggilan. Siapa Yunus? Orang yang bersembunyi dari panggilannya. Dan baru setelah bahaya, baru setelah masalah, baru setelah ada persoalan besar, ditelan oleh perut ikan, dari dunia orang mati, baru dia berseru, give me one more chance. Beri aku kesempatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Gak usah tunggu masalah dulu kan. Baru mau menginjil kan. Gak usah tunggu badai dulu kan. Gak usah tunggu masuk di perut ikan dulu kan baru menginjil. Tetapi hari ini kita tahu. Tuhan punya rencana. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan juga bisa pakai hidupmu dan hidupku. Haleluya. Selanjutnya. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 34-35. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya sendiri atau orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lewat percakapan. Lewat pertanyaan. Lewat keseharian. Tuhan bisa pakai kita untuk mengabarkan Injil. Makanya Alkitab berkata beritakan Injil. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Penginjilan tidak selamanya haruslah di ruangan tertentu untuk kita mengabarkan Injil. Tapi kadang-kala kita lagi bergaul sama teman. Tiba-tiba ada pertanyaan teman. Ada kebingungan teman, ada kepanikan teman, ada masalah teman yang kita bisa bantu. Itulah penginjilan yang sejati. Klik. Saya pelajari begini. Salah satu hambatan kemajuan yang terbesar dalam hal apapun adalah skenario dalam pikiran. Yang timbul dari intimidasi iblis yang seringkali kita responi dengan asumsi. Dalam segala hal. Rumah tangga misalnya. Kita mulai berpikir bagaimana ya. Suami saya ini ada kekurangan, istri saya ada kekurangan. Ada intimidasi iblis. Kamu memang gak cocok. Asumsi kita, wah kalau gitu percuma dong saya bikin apapun. Ya kan? Dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masa muda. Kita mau merancangkan sesuatu. Intimidasi iblis bilang, kamu kan pernah gagal. Kamu buat apa juga pasti gagal lagi. Lalu kita mulai berasumsi. Iya, berarti saya tidak diciptakan untuk berhasil. Padahal kalau kita punya iman, kita berkata mungkin saya pernah gagal. Tapi kegagalan adalah pelajaran-pelajaran yang luar biasa di mana Tuhan persiapkan untuk saya lebih dahsyat lagi bagi kerajaannya. Saja katakan amin. Jadi waktu iblis mulai mengintimidasi pikiran kita, lawan. Kalahkan dengan iman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Jadi kita perkatakan firman. Kita perkatakan janji Tuhan. Kita perkatakan iman. Dan sesuai imanmu jadi padamu. Jangan beri tempat intimidasi iblis. Dengan asumsi-asumsi dalam hidup kita. Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang assumption is the mother of confusion.
Kalau kita udah punya asumsi, wah kayaknya saya nggak sanggup nih. Waduh kayaknya rumah tangga saya nggak cocok nih. Waduh masa muda saya kayaknya badai terus nih. Ya itu akan membelenggu kita. Klik. Saya pelajari begini. Karena amanat agung tentang memberitakan Injil adalah perintah. Perintah dari Tuhan Yesus langsung pada setiap orang percaya, maka kita pasti bisa. Kan intimidasi iblis bilang, wah kamu kan masih banyak kekurangan. Intimidasi iblis kan bilang, masa kamu sanggup? Emang kamu punya panggilan? Emang kamu udah sempurna? Kan gitu. Lalu kita mulai berasumsi, kalau gitu ya saya nggak bisa gitu. Padahal amanat agung tentang memberitakan Injil adalah perintah Tuhan Yesus langsung kepada setiap orang percaya. Maka karena itu perintah, kita pasti bisa. Tuhan nggak mungkin perintahkan sesuatu yang kita nggak bisa. Kan aneh saudara. He commands us things that we can do. Dan kalau kita nggak bisa buat, maka dia perlengkapi kita. Makanya dia memberikan Roh Kudusnya untuk mengingatkan kita, memampukan kita, menguatkan kita, to comfort us. Sehingga di tengah dunia yang not in comfort, kita tetap comfort in His presence. Di dalam hadiratnya, haleluya. Klik. Saya catat di sini begini. Adapun alasan-alasan yang mendasari bahwa setiap kita bisa menginjil. Karena inti penginjilan adalah menceritakan hal-hal baik dan indah yang kita alami bersama Tuhan. Jadi menginjil beda sama menyampaikan doktrin teologi. Ada banyak orang bilang, oh menginjil itu memberitakan Injil doktrin teologi. Oh itu PA. Itu pendalaman Alkitab. Penginjilan itu bukan pendalaman Alkitab. Penginjilan itu nggak harus berselesai dengan baptisan, nggak perlu. Penginjilan yang penting kita memberitakan. Ada orang lagi bilang gini nih, gue rasa mau mati aja deh. Nggak usah takut, masih ada Tuhan bos. Itulah penginjilan. Ada orang yang bilang gini, gue mau cerai nih. Bos, doa dulu bos. Jangan cepat ambil keputusan. Itulah penginjilan. Karena penginjilan artinya evangelion, berita baik. Jadi bongkar dalam konsep kita bahwa penginjilan harus KKR. KKR adalah bagian dari penginjilan. Tetapi ada 1001 metode. Saya sudah pernah bicara sama saudara sekalian dari mimbar yang suci ini tentang metode-metode penginjilan. Tapi yang saya mau jelaskan buat siap saudara. Apapun yang kita bicara tentang kesederhanaan pengalaman kita tentang kebaikan Tuhan. Kesaksian-kesaksian seperti itu adalah bagian dari penginjilan. Dan kau bercerita kepada anak-anakmu, mama dulu susah. Mama doa, lalu Tuhan tolong mama. Itulah penginjilan, itu harus selalu ada di perkataan mulut kita. Kita bersaksi kepada orang. Saya lagi stres, saya doa. Saya minta tuntunan Tuhan, Tuhan beri damai sejahtera di hati saya. Itulah penginjilan. Ada orang dalam kesusahan kita bantu, itulah penginjilan. Karena kita nggak hitung-hitungan, kita menginjil bukan supaya orang jadi Kristen. Kita menginjil supaya orang tertolong. Dan bisa merasakan kasih Tuhan karena Kristus datang untuk menolong dan menyelamatkan yang terhilang dan dalam kesusahan. Yang kedua, alasan yang mendasarinya kenapa setiap orang bisa menginjil. Karena dalam penginjilan, Tuhan tidak mewajibkan kita sempurna dulu, namun memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena justru dengan kita terus melayani, kita makin disempurnakan. Ada banyak orang diintimidasi iblis, kamu kan belum sempurna. Bagaimana kamu bisa menginjil? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bilang orang yang menginjil harus sempurna dulu. Tapi orang yang menginjil harus punya hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kenapa Yesus menginjil? Karena ketika dia lihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan ketika dia begitu lelah, anak-anak mau datang kepadanya. Murid-murid tujuannya baik loh. Murid-murid pikir, aduh jangan susahkan guru, jangan susahkan guru. Tapi karena dia ada belas kasihan, dia bilang biarkan anak-anak itu datang. Sebab yang seperti ini yang punya kerajaan sorga. Yesus gak pernah merasa terganggu. Kalau kesibukan pelayanan sudah jadi mengganggu kita. Sama seperti Marta yang protes. Dan bilang, guru suruh Maria
membantu aku karena aku begitu disibukkan dengan semuanya ini. Nah, ini persoalannya. Jadi penginjilan jelas dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena inti penginjilan adalah menceritakan hal-hal baik dan indah yang kita alami bersama Tuhan. Yang kedua, karena dalam penginjilan Tuhan tidak mewajibkan kita sempurna dulu. Namun kita harus punya hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena justru dengan kita terus melayani, di situ kita makin terus disempurnakan. Jadi bukan punya target dulu gitu, oh saya menginjil supaya dia selamat, supaya dia bertobat, supaya saya bisa baptis dia. Bukan. Saya nggak tahan lihat dia susah, saya nggak tahan dia lihat menderita. Whatever I can do, I will do it in sake of name of God. Demi nama Tuhan, karena Kolose 3:23 lakukan segala sesuatu seperti kau melakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, alasannya kenapa setiap orang bisa menginjil, karena dasar pemberitaan Injil bukan kemampuan, tapi ketulusan. Kalau soal kemampuan, oh ya saya belum sekolah teologi ya. Soal kemampuan, wah saya masih lemah, oh saya baru bertobat, oh saya juga baru tinggalkan rokok, baru tinggalkan minuman, baru hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan baru-baru sekarang gitu. Ya saya, kalau bicara kemampuan, kita mungkin masih merasa, ya kemampuan saya belum pas. Itu cara kerja iblis. Iblis mau mengintimidasi kita dan berkata kemampuanmu belum capable enough. Tapi ini bukan soal kemampuan. Soal ketulusan hati, makanya Alkitab bilang. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Selama hatimu ingin melihat orang lain tertolong. Selama hatimu ingin orang lain bebas dari ikatan kegelapan. Selama hatimu ingin orang lain mendapat pencerahan kasih, anugerah dan damai Kristus. Itulah saatnya engkau menginjil. Yang keempat, kenapa penginjilan bisa semua orang? Karena tugas utama kita dalam penginjilan adalah membuat orang mendengar. Urusan merubah orang adalah kerja Roh Kudus. Ada banyak orang yang merasa gagal. Saya udah mengabarkan Injil, kok belum ada yang bertobat? Nah, karena dia pikir bertobat itu prestasinya. Ada banyak orang yang membanggakan, wah apa itu pelayanan-pelayanan kayak Glo, kayak Gilbert gitu. Berapa banyak orang yang sudah bertobat dalam pelayanannya, nggak seperti kami. Pelayanan kami udah sekian puluh orang, sekian ratus orang. Jujur, saya nggak pernah ngitungin. Sorry, saya nggak pernah ngitungin. Karena itu bukan tugas saya. I can't get credit for that. Saya nggak bisa ambil kredit, sekian banyak orang udah diselamatkan melalui pelayanan pendeta Gilbert Lumoindong. Dari tahun 1984 sampai sekarang, sudah sekian ratus orang, sudah sekian ribu orang, nggak bisa. Tugas saya hanya memberitakan. Ada kesempatan di televisi, saya mengabarkan Injil melalui televisi. Ada kesempatan di radio, saya mengabarkan Injil di radio. Ada kesempatan melalui YouTube channel, saya pakai YouTube channel. Ada kesempatan untuk mengabarkan Injil melalui Facebook, saya pakai Facebook. Ada kesempatan mengabarkan Injil melalui Twitter, saya pakai Twitter. Ada kesempatan mengabarkan Injil melalui Instagram, saya pakai Instagram. Ada kesempatan mengabarkan Injil melalui TikTok, saya pakai TikTok, saudara. Karena urusan saya bukan bagaimana orang berubah dan menjadi Kristen. Tapi urusan saya supaya orang lain tertolong. Orang bisa mendapatkan nilai-nilai surgawi. Orang bisa mendapat pencerahan. Dan orang bisa dibebaskan dari kegelapan untuk dapat masuk terang yang ajaib. Urusan merubah hati, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Urusan kita mengabarkan. Urusan kita menjadi teladan. Urusan kita mentaati firman dan kebenaran. Urusan kita setia sampai akhirnya. Selebihnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Melihat keempat alasan di atas. Kesimpulan yang kita ambil, kita semua bisa menginjil. Amin. Pertanyaan menginjil bukan bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Kita semua bisa menginjil. Yes. Klik, saya pelajari. Namun seringkali dihambatnya kenapa? Satu, merasa tidak terpanggil.
Kan panggilan saya di marketplace, pendeta. Kan panggilan saya ya bukan penginjilan. Panggilan saya kan mungkin ya ibu rumah tangga. Folks, penginjilan gak perlu panggilan khusus. Penginjilan adalah tugas. Yang setuju sama saya katakan penginjilan adalah tugas. Yang setuju sama saya katakan penginjilan adalah perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penginjilan adalah tugas. Penginjilan adalah tugas. Dan penginjilan adalah perintah Tuhan. Saya mau setiap saudara memahami ini. Dimanapun kita berada, ibu rumah tangga kita harus menginjil. Polisi kita harus menginjil. Tentara kita harus menginjil. Hakim kita harus menginjil. Jaksa kita harus menginjil. Di dunia politisi kita harus menginjil. Jangan sampai kita menyebut diri politisi Kristen tapi busuk. Jangan sampai kita menyebut diri pejabat. Tapi pejabat yang rakus. Pejabat yang penuh dengan arogansi, kepentingan diri sendiri. Rusak bangsa ini. Tapi kalau setiap anak Tuhan, hatinya adalah Tuhan saya harus jadi berkat. Tuhan saya harus bawa damai. Tuhan saya harus meluaskan kerajaan sorga. Saya harus menanamkan nilai-nilai kerajaan dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Itu yang saya beri nama. Penginjilan bukan panggilan. Tapi penginjilan adalah tugas. Serta perintah Tuhan. Yang kedua, seringkali dihambat. Kenapa? Intimidasi iblis berkata, kamu gak layak. Ya kan, jadi yang pertama, kamu tidak terpanggil. Yang kedua, kamu belum layak. Folks, kalau nunggu layak, boleh saya tanya? Kapan layaknya, bos? Kita belum layak, tapi kita dilayakkan. Makanya terus menerus kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Terus menerus kita harus jaga hati. Terus menerus kita harus bergantung pada firman. Terus menerus kita harus hidup dengan syukur dan penyembahan agar kita dilayakkan hari demi hari. Menjadi segambar, serupa dengan Kristus. Yang ketiga, namun seringkali dihambat lewat intimidasi iblis apa? Merasa belum waktunya. Kan harusnya kita nih yang menginjil nih. Tapi kita merasa gak terpanggil lah. Para pendeta tuh yang terpanggil. No. Setiap kita yang sudah diselamatkan. Yang kedua, merasa belum layak. Saya masih banyak kekurangan. Lu justru dengan kita terus menginjil, kita semakin dilayakkan. Yang ketiga, mungkin belum waktunya pendeta. Saya masih terlalu muda. Mungkin belum waktunya pendeta, saya masih sibuk. Lu justru di tengah kesibukan. Jangan tunggu udah di ICU. Napas satu-satu. Tit, tit, tit. Tit, tit, tit. Tuhan, aku mau menginjil. Saudaraku, memang tidak ada yang terlambat. Tetapi ini yang saya mau ingat. Selagi kita kuat, selagi kita masih segar, selagi kita masih dipercaya tugas, tanggung jawab, jabatan, kenapa dengan itu kita tidak menginjil? Itu jauh lebih berarti dan efektif. Kalau saudara tanya sama saya, when is the best time to be in evangelization? Kapan waktu yang tepat untuk terlibat dalam penginjilan? Jawaban saya, now. Sama-sama bilang sama saya, sekarang. Yes, sama-sama bilang sekarang. Sekali lagi sama-sama bilang sekarang. Adalah waktu yang tepat untuk penginjilan. Woo, haleluya, yeah. Woo, sekaranglah waktunya. Yang tepat untuk penginjilan. Selanjutnya, setiap kita bisa menginjil. Namun seringkali dihambat, kenapa? Merasa tidak terpanggil, merasa belum layak, merasa belum waktunya, merasa nanti kalau gagal bagaimana. Folks,
Never fear of failure. Jangan pernah takut dengan kegagalan, karena kegagalan adalah pelajaran yang hebat. Kita belajar banyak dari kegagalan dan kekurangan-kekurangan kita. Hanya orang-orang sombong, arogan yang takut gagal. Kegagalan adalah bagian normal, siapapun orang yang sukses pasti pernah gagal. Tapi orang hebat bukan tidak pernah gagal, tidak pernah menyerah. Tidak pernah nyalahkan orang. Tidak pernah ngambek, tidak pernah putus asa. Tapi dia belajar, dia bangkit. Dan dia maju dalam kemuliaan Tuhan. Itu dia katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Pada saat setiap kita bisa menginjil. Namun seringkali dihambat, kenapa? Karena merasa tidak kuat menghadapi masalah-masalah yang timbul di balik pemberitaan Injil. Kadang-kadang saya menginjil, saya dihina. Kadang-kadang saya menginjil mulai diketawain orang, cie, sok suci nih aja. Sekarang udah ngomong tentang Tuhan, wow udah mau masuk surga nih. Wih bau-baunya udah bau-bau surga. Kadang-kadang kita ditertawakan, kadang-kadang kita dibanding-bandingkan, kayak udah suci aja lo, makanya ngomong-ngomong Tuhan. Loh, saudaraku. Kadang-kadang kita gak kuat menghadapi masalah-masalah yang timbul di balik pemberitaan Injil. Tetapi itu yang saya bilang. Kalau mau belajar sabar, hadapilah hal-hal yang menyakitkan. Kalau mau belajar kuat, hadapilah hal-hal yang melemahkan. Makanya ada pepatah bahasa Inggris yang bilang, anything which does not kill you will make you stronger. Apapun yang tidak membunuh engkau akan membuat engkau makin kuat. Makanya jangan heran kalau kita minta sabar justru yang datang masalah. Karena cara belajar sabar adalah menghadapi setiap masalah. Lalu tetap menguasai diri. Dan kita lama-lama jadi sabar. Makanya sekali lagi. Pada saat setiap kita bisa menginjil. Namun seringkali dihambat kenapa? Merasa tidak terpanggil, merasa belum layak, merasa belum waktunya. Merasa nanti kalau gagal bagaimana. Atau merasa tidak kuat menghadapi masalah-masalah yang timbul di balik pemberitaan Injil. Klik selanjutnya. Semuanya ini, kelima hal tadi yang saya bahas adalah tipu daya setan. Intimidasi iblis. Klik. Karena itu yang paling utama dalam penginjilan. Mulai melangkah. Yang siap katakan bersama saya mau mulai menginjil. Kegagalan, masalah itu adalah bagian dari pelajaran-pelajaran. Untuk menjadikan kita makin dewasa, makin bijaksana, dan makin berhikmat dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mulai menginjil? Mulailah dengan kehidupan yang berkualitas dan berintegritas. Bukan hidup tanpa salah, tapi hidup yang selalu mau berubah ke arah yang lebih baik. Itulah hidup yang saya sebut berkualitas dan berintegritas. Jangan bilang sama saya, oh hidup saya masih banyak kelirunya pendeta. Hidup saya masih banyak gak beresnya. Pertanyaannya bukan ada masalah gak beres atau apa. Tapi mau terus berubah gak? Mau terus mengkoreksi menjadi lebih baik gak? Mau terus belajar seturut firman Tuhan gak? Karena orang-orang yang berintegritas bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi orang yang mau terus belajar, semakin meningkat, semakin mempermuliakan Kristus. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita memulai melangkah dalam penginjilan? Satu, mulai dengan kehidupan yang berkualitas dan berintegritas. Bukan hidup tanpa salah, tapi hidup yang selalu mau berubah, mau terus belajar ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mulai dengan kesiapan mengulurkan tangan membantu orang lain dengan kemampuan kita. Jadi yang pertama kehidupan ya, harus berkualitas dan berintegritas. Bukan gak pernah salah, tapi terus mau memperbaiki, mau terus belajar supaya makin hari makin serupa dengan gambaran Kristus. Lalu yang kedua, mulai dengan kesiapan mengulurkan tangan membantu orang lain dengan kemampuan kita. Ingat peraturan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak terpanggil untuk mengasihi lebih daripada diri kita. Tapi at least apa yang ada pada kita. Mungkin yang ada pada kita semangat. Mungkin yang ada pada kita doa. Mungkin yang ada pada kita kata-kata positif. Mungkin yang ada pada kita sesuatu dalam bentuk materi yang bisa kita bagikan. Mungkin yang ada pada kita adalah ide. Mungkin yang ada pada kita tenaga. Mungkin yang ada pada kita adalah waktu. Mungkin kita gak punya banyak, tapi kita punya waktu. Udah gue temenin deh. Gue bantuin deh. Udah deh gue bersama-sama ke situ deh. Gitu. Ngerti gak sampai di sini? Waktu ada uluran tangan. Karena gini, kita bisa mengasihi, kita bisa memberi tanpa mengasihi.
Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jangan cuma lihatnya materi ya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Ya udah kesian lah, kasih aja lah. Ya udahlah gue bantuin lah. Sian berisik dia. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ulurkan tangan. Itu bagian dari penginjilan yang luar biasa. Selanjutnya. Mulailah melangkah, mulailah menginjil. Mulai dengan kehidupan yang berkualitas dan berintegritas. Bukan hidup yang tidak pernah salah, tapi yang mau berubah dan belajar terus. Yang kedua, mulai dengan kesiapan mengulurkan tangan, membantu orang lain dengan kemampuan kita. Yang ketiga, mulai dengan keberadaan kita yang selalu menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Jadi sebelum kita mau ngomong sama orang, pastikan kita menjadi teladan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keseharian. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kerajaan. Itulah penginjilan yang sejati. Karena value brings you to bright future. Jadi hidup manusia sangat ditentukan oleh value yang dia pegang. Kalau value-nya berbohong, berzina, menghalalkan segala cara, berkhianat. Yang kayak begitu untuk sementara mungkin bisa maju. Tapi nggak lama karena nggak punya nilai. Tapi orang yang belajar berintegritas, orang yang belajar berkualitas, orang yang belajar setia, orang yang belajar tidak berkompromi, tapi selalu mau jadi berkat, itu yang akan memiliki hari depan yang cemerlang. Value leads you to a bright future. Nilai-nilai yang hebat akan membawa saudara pada hari depan yang cemerlang. Saudara boleh saja cinta Yesus. Tapi kalau saudara nggak punya nilai-nilai kerajaan sorga, ada banyak orang cinta Yesus. Tetapi menganggap berzina itu normal. Menganggap baju terbuka kiri kanan normal. Menganggap minum alkohol, ya nggak apa-apa, wajar. Merokok biasa kok. Value yang dia pakai adalah value dunia. Ya kan? Dan yang keempat, yang terakhir. Yang paling utama dalam penginjilan, mulai melangkah. Mulai tidak takut sharing hal-hal yang kita tahu tentang firman Tuhan. Serta pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi mulai dengan hidup. Mengulurkan tangan. Lalu menanamkan value of the kingdom. Dan akhirnya mulai memiliki keberanian. Menceritakan pengalaman yang saya alami dengan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini waktunya saya ingatkan buat setiap saudara sekalian. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Anugerahnya sudah sempurna. Pak, sudahkah kita menginjil? Bu, sudahkah kita menginjil? Adik-adik muda, sudahkah kita menginjil? Karena setan gak peduli kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejauh kita tidak menginjil. Karena penginjilan dapat menyebabkan multiplikasi. Penginjilan dapat membawa orang meninggalkan kegelapan dan menuju pada terang yang ajaib. Iblis gak suka kita menginjil. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita, pergi. Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. 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 Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan.
hari Minggu yang luar biasa ini, kita diingatkan kembali bahwa kita bisa menginjil. Pertanyaan menginjil bukan bisa tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Lalu hari ini saudara berkata, saya tertipu, saya terintimidasi sehingga saya berpikir gak mampu. Tapi hari ini saya berkata, saya siap menginjil. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini saudara berkata, tepat seperti yang dikupas hari ini, saya selalu merasa belum sanggup, gak ada panggilan, bukan waktunya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, waktu yang terbaik untuk menginjil adalah sekarang. Aku bisa mulai dengan kehidupan. Aku bisa mulai dengan mengulurkan tangan. Aku bisa mulai dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan dan keberanian untuk berbagi tentang pengalaman yang aku alami bersama dengan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa, Bapa, iblis akan melakukan apa saja untuk menghambat aku memberitakan Injil. Tetapi di masa-masa kami sebentar lagi akan merayakan kenaikan Kristus ke sorga, kami diingatkan kembali, setiap kami bisa menginjil. Pertanyaannya, kami mau memulai atau tidak? Karena ya Roh Kudus, lihat setiap tangan yang diletakkan di dada mereka. Beri semangat buat kami untuk mulai menginjil, mulai dari keluarga kami masing-masing, rekan-rekan sekitar kami maupun dimanapun kami berada. Karena kami menginjil bukan untuk merubah orang menjadi Kristen. Kami menginjil untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan damai sejahtera, memberikan terang, dan memberikan nilai-nilai kerajaan sorga buat orang di sekitar kami. Hati itu urusan Tuhan. Tetapi menjadi teladan, memberitakan hidup dalam kebenaran, itulah urusan kami. Tuhan, biar kami fokus pada kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang membawa pengaruh, kehidupan yang mengabarkan Injil. Supaya orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Api penginjilan turun di hati setiap kami. Api penginjilan turun di hati setiap kami. Api penginjilan turun di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena firman-Mu berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, dan kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan kegelapan, kutuk-kutuk roh jahat, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus mengerjakan mujizat, dan kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa, berkat-berkat-Mu sungguh terasa. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Yesus, tidak akan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. 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 Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada pengalaman keselamatan dan damai sejahtera yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah,
polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, KPK, BPK, MA, pengadilan, jaksa, para pengacara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD. Tuhan, kami membawa pemimpin-pemimpin kami sehingga disertai oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Bahkan dijauhkan dari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan, dan penasehat-penasehat spiritual. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat mengarahkan bangsa ini pada hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan di bangsa ini, singkirkan dari pusat kekuasaan, sehingga bangsa ini dapat bertumbuh dengan baik, bebas dari segala mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan demi kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Politik-politik divide et impera yang dimainkan oleh politisi-politisi tertentu untuk mengadu domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, serta Bhinneka Tunggal Ika akan terus jaya di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ada wacana hari-hari ini, sebagian berwacana untuk menunda pemilu, sebagian berwacana untuk tetap menjalankan pemilu sesuai dengan ketentuan. Tuhan, jangan sampai bangsa ini melakukan yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau memang Tuhan sudah mempersiapkan di tahun 2024 pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, biarlah semua proses pemilu berjalan dengan baik. Tetapi kalau di pemandangan Tuhan ternyata lebih baik untuk pemilu ditunda, Tuhan sendiri bekerja sehingga tidak ada gejolak-gejolak dan kemudian tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Ya Kristus, biar bukan kehendak politisi yang terjadi, karena politisi hanya memikirkan diri dan kepentingannya sendiri, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi untuk bangsa negara kami. Biarlah politik bangsa ini baik, ekonominya baik, hasil buminya, hasil tambangnya, hasil lautnya, semua baik, pendidikannya baik, keamanannya baik, turismenya baik, udaranya baik, lautnya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk memberitakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, bantu kami untuk tetap berjalan kebenaran, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka hidup kami diberkati, tidak turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, mau memberikan korban syukur, korban pelayanan, korban misi, dan korban penginjilan, atau korban rutin kegiatan gereja sehari-hari dan pelayanan kasih Kamu Hebat ini, pastikan kita memberi yang terbaik. Ingat, persembahan tidak diwajibkan karena dasar persembahan ada dua, sukacita dan sukarela. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena berkat Tuhan sungguh luar biasa. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Meskipun tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan, kami memberi secara dewasa dan mandiri, yaitu melalui transfer bank, melalui ATM, melalui M-Banking, melalui internet banking, maupun cara-cara platform lainnya. Tuhan, karena itu Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang memberi maupun mereka yang tidak memberi diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi seenaknya. Kami mau memberi yang terbaik, apapun jumlahnya, ini yang terbaik yang kami mau berikan pada Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Dan pada saat yang bersamaan kami tahu,
Dijauhkan dari kami segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, dan belalang pelompat. Diperintahkan berkat yang luar biasa. Sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Roti akan perkasa di muka bumi. Bahkan yang mengelola persembahan ini, Tuhan sertai, Tuhan urapi. Sehingga persembahan dapat terus diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah. Mendukung hamba-hamba Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Pastikan apapun yang kita berikan karena cinta kepada Tuhan. Haleluya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serving God is the best. Melayani Tuhan itulah yang terbaik. Dan kalau kita dapat kesempatan untuk melayani Tuhan bergandengan tangan, melalui program penginjilan, melalui program Kamu Hebat, melalui pelayanan diakonia, melalui kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan di Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, itulah anugerah Tuhan. Karena itu izinkan saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan sudah bergandengan tangan dalam program-program pelayanan ini. Sehingga 2 tahun lebih lewat, kita terus setiap hari boleh berbagi dan menyatakan kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, Bapak terima kasih. Kami boleh melayani itu karena anugerah Tuhan. Bukan hanya pemberitaan firman, tetapi pelayanan kasih kami kerjakan setiap hari buat mereka yang membutuhkannya. Biar mereka yang sudah menerimanya mengalami kasih dan jamahan Tuhan secara khusus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah terima firman hari ini. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali sia-sia. Keluarga kami diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk tetap setia karena harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Karena itu bantu kami untuk tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak turun tapi naik, kita nggak akan jadi ekor, kita menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada. Pastikan kita membawa damai, pastikan kita menyatakan kasih, pastikan kita mengabarkan Injil. Dan suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Kita imani bahwa doa Yabes ini menjadi bagian dalam keseharian hidup kita. Karena anak-anak Tuhan Yesus, kata Alkitab, tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Meskipun kita pikul salib, tapi selalu ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Dan biarlah hari ini kita sadar bahwa setiap kita bisa menginjil dan kita harus memulai. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama dengan pemuji-pemuji yang luar biasa. Haleluya. Dan imam-imam musik yang diurapi Tuhan hari ini mengingatkan buat saudara tetap semangat, tetap menginjil, tetap jadi berkat. Yesus adalah Tuhan dan bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Shalom, selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Haleluya.